Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat siang sahabat Viper Kediri. Di siang hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 1 Agustus 2020, kita telah sampai di Puncak Liman dengan ketinggian terdata 2562 mdpl. Oke, selamat pagi sahabat Viper Kediri. Pagi hari ini kita sedang ada di Gunung Bromo bersama Mas dan teman-teman lainnya. Oke, nanti kita akan eksplorasi sesuatu yang bisa dieksplorasi. Ya muga-muga dhewe iki muji supaya selamat. Aku saiki mek ngene, wis sing penting saiki ngene. Wong sing ada-ada. Sing penting sakniki mburu keselamatan. Boten usah mbururno. Sepisan awake dhewe manut negara, manut kalih sing kuwasa. Sing tujuane supaya awake dhewe selamat samarga pun ngoten mawon aku. Ora usah ngrembug rena-rena. Niki Mas Hendra, monggo dipun tepangaken kalih rencang-rencang Viper Mas Hendra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sedaya subscriber Viper Kediri, alhamdulillah sore menika kula saged dugi tetepangan kalih Mas Raka, kalih Gus Sandi. Niatipun sepindah silaturahmi ingkang nomor kalih badhe napa nggih belajar sinau bersama-sama rembukan belajar kalih Mas Raka supados nilai-nilai ajaran-ajaran tasawuf, ajaran-ajaran Jawa niki saged ngrembaka. Terus rahasiane Mbah kok saged umur panjang, Mbak? Kirang niku dinjegae oke Mas, sampun pening-pening. Pening-pening menika napa? Pening niku gebangetan rek mikir ngoten niku.
Sampun kula taos ke preso. Sak panas-panase srengenge sik panas atine wong nek mboten duwe nggih to. Ning ampun digawe krasa. Nggih, nggih. Golek niku ngalor oleh ngidul oleh ngetan oleh ngalor. Kalih Gusti Allah janji nindakke temen mesti diangsali. Berarti sak panas-panase ati sak panas-panase srengenge Nggih. tasik panas atine menungso. Nggih, Niku sepindah. tegese pripun, Mbak? Tegese, Nen. Mbak? Tegese pripun? Tegese niku nek le mikir niku nganti pening rak mesa benter to. Oh, nggih, Mbak. Nek le mikir niku ampun dingge gawe pening-pening. Nggih. Nggih gawe oke mawon. Didamel disetel kendung. Nggih, ngoten nggih, nggih. nggih, Disetel kendung. Kali sepindah niku wau ping kalihe ampun nindakake pekok nek wong pekok niku mboten ilok. Pekok niku pripun? Pekok Tegese, Mbak? niku kasar. Oh, mboten nangsal kasar Umpama kalih nggih. tiyang lintu. Terus ditoleh kancane, dielekne kancane oh ya cah gendeng. Ora usah diomongi ngoten mawon ya. Cah gendeng iki diomong ngono apa kena delok nek mlaku lak wis sak karepe dhewe rumangsane ki wis bener. Kowe nek ning masjid sembahyang cara agamamu Islam. Ngoten nggih. Ning kowe lek wis rawuh Mas nggih, agamamu Hindu, agamamu Islam, agamamu Kristen, kowe tetep nyawiji wis aja gawe unsur agamamu. Karena agama niku napa? Niku bahasa Sanskrit, Mas. A ora agama kacu. Ngoten. Jadi agama itu saka bahasa Sanskerta, a ora agama kacu, artinya wong meluk agama ki ora kacu. Oh, Intinya kan supaya hidup. Supaya hidup dulu ada energi, terkontaminasi, tersambungkan dengan alam sekitar. sinkronisasi dengan alam Ya sudah. sekitar. Hidupnya nggak sama mantra. Bukan gaib, itu memang teknologi. Mantra itu adalah Nanti, teknologi ya, Bre. nanti Berarti salah baca mantra juga salah dong? salah. Nanti ini mungkin kalau kita masih hidup, ya, moga aja teknologi nanti yang kalau kita kan NASA atau apa kan punyanya Soyuz, punya Rusia kan teknologi masih. Mungkin nanti pemberangkatannya cuma dikatain, Mas. Kan sekarang sudah ada dengan Voice note. iya. Lah napa mboten seneng to Mbak kalau diparani tiang-tiang kadang kan Iya. silaturahmi. Aku ya matur nuwun. Tambah Karo seduluran. awakem, Nggih. tambah anak, sing marai awakem dudono apik. Besok ya oleh barokah karo Gusti Allah. Amin. Saiki ya wong dudono becik ketitik ala ketara. Nggih. Aku ya semoga ya matur suwun tapi namat buat wong kuningan ya adoh, boyo lali adoh. Anang apa? Bang lho, gak disaur-sauri rene. Disaur sakit pindah Jonegoro penak. Terus jopo lho iki le. Nggih. Larang lho iki. Nggih. Dituku ya kaleh lho. Nggih. Saking aku duwe kewajiban. Genepi niku wau. Heeh. Gleta-glete teko ora nggawa, lunga ora nggawa. Aja uruk ganggu gawe karo anak Adam. Lamun kowe ganggu gawe anak Adam kena bendune Gusti Allah. Terus bocahe nangis to. Nggih. Glica-glici nyuwuk banyune beli. Iki coba lho. Nggih, Mbak, nggih. Iki nek kowe kurang percaya, ya. Kurang percaya lagi. Nggih. Ya aja njajal. Dibuktekne, Mbak, Lho, nggih. iya, sarehne kowe iso, kuwi ndek kewajiban lho. Nggih, Mbak. Gambare nek bocah nangis, motak. Apa sih yang harus kita lakukan? Lebih kusuk dalam beribadah, lebih berbudi pekerti dalam hidup dan kehidupan ini, Mas. Budi pekerti sama angin, api, air, tanah, tumbuhan, hewan, langit, hujan, loh, mendung. Budi pekertilah sama alam, biasanya kayak gitu. Titik di mana kita menjadi kangen dan kepengen kembali kepada diri kita, kembali kepada kejawaan kita nguri-uri sebelum kepatan obor, mumpung masih ada orang-orang yang ditunjuk oleh Gusti, ditunjuk oleh leluhur untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang bangsa ini.
sedaya menika wau kedadian saking wontene Allah. Wontene panjer urip. Nggih. Sebab menungso menika menawi kenging dipun wastani gadai pedoman. Di pedoman niku nek cara Islam syahadat ngaten nggih. Nek cara Jawa niku panetep panatagama. Ini kalau Mbah kula ndongakne panjenengan lan rencang-rencang ugi ndongakne panjenengan mugi-mugi saged waras, mungkin saged munggah teng candi. Nggih, Mbah. Seneng kowe ro candine. Lah nggih. Kapan Mbah diagendakan? Sikilku nyanggi rek marane waras. Niku pun angel waras ya, Mbah. Hah? Angel. Dapurmu. Ya Mbah men waras ya. Ini jadi teng-teng. Saderenge istilahipun wungu utawi bar tangi turu niku mawi waget dados tiyang niku nuwun sewu panjenengan pun langsung istilah jrantaten jeding nguyuh niku pun ngatos meneku ngorien nuwuna dhateng Gusti menika ngaten dongane Jawa niku penak-penakan mawon niku nuwun sewu. Allahumma sang sukma mulya ati luwih si panggeng mungkur jati sarine gampang gampang sak polahku gampang sak lakuku gampang sak niatku gampang sak paranku gampang-gampang saking kuasaning Allah sedaya nuwun dhateng inaya manik Gusti ingkang murbenggat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedaya Kakang Viper Kediri kang minulya. Kaula atas nami keluarga besar Kekadangan saking Malang saderengipun ngaturaken bela sungkawa marga lelayunipun Suwargi Raka Viper Kediri. Mugi sedaya amal kesaenane lan kabacikane ditrami dening Gusti kang Maha Suci. Kaula sakadang bombong kaliyan lelaku Suwargi Raka anggenipun uri-uri budaya Jawi. Mugi Suwargi Raka lan kadang Viper Kediri sageta nglajengaken napak tilas ingkang sampun dirintis kalian Suwargi. Semoga tetap jaya Viper Kediri. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim Viper Kediri yang telah memberikan kesempatan bagi channel Jagat Alit, dan kali ini saya mewakili channel Jagat Alit dan seluruh korban Jagat Alit ikut mendoakan almarhum masyarakat tepat pada peringatan yang ke-40 dipanggilnya beliau ke hadapan Gusti. Pertama-tama tim channel Jagat Alit dan secara pribadi saya juga merasa kehilangan sahabat yang sangat baik, sahabat yang benar-benar berhati tulus, sahabat yang menunjukkan sifat kejawaannya, yang mana kami sering
berdiskusi, sering sharing, ya menunjukkan keinginan-keinginan beliau untuk membumikan lagi kejawaan dengan siar-siar, dengan karya-karya yang dibuat lewat media YouTube. Saya melihat sosok almarhum masyarakat ini adalah sosok yang sungguh-sungguh mau belajar, sosok yang tidak malu untuk bertanya, sosok yang terbuka pada saat memang mungkin butuh bantuan. Ini menjadi kesan tersendiri bagi kami di tim channel Jagat Alit yang selama ini pernah beberapa kali bekerja sama dengan almarhum untuk mewujudkan impian beliau, bagaimana kita itu semakin menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang kejawaan ini kepada masyarakat. Secara pribadi saya memiliki kenangan yang luar biasa karena beberapa waktu sebelum almarhum ini gerah sakit, memang seringkali kami berkomunikasi lewat telepon, lewat chat. Saya kagum dengan keterbukaan almarhum yang menyampaikan banyak hal, banyak keluhan, banyak keresahan selama dia itu berproses di dalam berkarya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana dedikasi almarhum untuk membangun lagi supaya menjadi lebih baik karya-karyanya, sehingga pada tahapan tertentu kita semua tahu bahwa apa yang telah diperjuangkan almarhum lewat video channel Fiber Kediri telah memasuki fase yang boleh dikatakan sukses dan bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua. Secara pribadi dan juga mewakili channel Jagat Alit, kami masih merasa kehilangan, namun begitu kami juga tidak patah harapan, dimana semoga saja nanti channel yang begitu luar biasa ini, channel yang telah dibangun almarhum ini, channel Fiber Kediri ini, harapan kami masih tetap akan dijalankan, ditingkatkan, baik itu materi maupun teknisnya, agar semakin tampilannya baik dan semakin juga menjadi banyak orang tertarik untuk menyelami tentang kejawaan. Harapan secara pribadi, semoga channel Fiber Kediri ini semakin lama tidak saja menjadi sekedar video tontonan, tetapi sudah bisa menjadi tuntunan banyak orang, sehingga akan banyak sekali nanti orang-orang yang kembali merindukan kejawaannya, dan kita semua bisa mewujudkan apa yang diimpi-impikan, apa yang diharapkan oleh almarhum sendiri, dan juga para leluhur, juga para pepunden yang sudah semari di bumi kita ini. Demikian saya mewakili channel Jagat Alit. Semoga peringatan ke-40 hari meninggalnya almarhum masyarakat ini sungguh-sungguh beliau diterima di sisinya. Kami dari tim Jagat Alit secara tulus mendoakan semoga beliau mendapatkan terang, mendapatkan jalan yang terbaik, dan terutama bagi Mbak Desi sebagai istri, semoga bisa sabar, semoga masih
dimampukan, dimudahkan untuk meneruskan perjuangan-perjuangan almarhum. Demikian dari kami, dari tim channel Jagat Alit. Semoga ini bisa menjadi tanda persahabatan kita semua, menjadi tanda paseduluran kita semua, dan semuanya semoga menjadi berkah terhadap kehidupan kita semua. Matur nuwun, Rahayu. Mengenang pertemuan dengan almarhum Mas Raka, walaupun mungkin pertemuan kami masih bisa dihitung dengan hitungan jari, tapi sejatinya pertemuan yang hanya beberapa kali itu sejatinya masih sungguh sangat melekat di memori saya. Mas Raka dengan semangatnya waktu itu secara nggak langsung juga mempengaruhi cara pandang saya tentang bagaimana sebuah narasi, sebuah konten itu harus dibagi supaya kedepannya bisa berguna dengan yang untuk yang lainnya juga, untuk banyak masyarakat, dan semangat itu yang menular kepada diri saya lewat Mas Raka. Dan ketika mendengar kabar itu, jujur saya tidak percaya, bahkan saya sempat menangis seharian. Entah karena apa juga, saya hanya merasa sangat-sangat kehilangan figur seorang teman-teman baru yang punya semangat, selalu punya cita-cita, selalu punya visi dan misi untuk kedepannya seperti apa. Dan tempat terbaik untukmu Mas Raka, semoga apa yang pernah dilakukan di dunia ini selama Mas Raka masih hidup akan selalu dikenang oleh banyak orang, dan tempat terbaik untukmu di surga sana. Rahayu Saking Kuno. Tidak ada yang lebih berkuasa di muka bumi ini selain hanyalah waktu. Waktu begitu cepat berjalan dan seakan terus mengejar hidup kita. Dan tanpa terasa, sahabat saya yang saya anggap adik, yaitu Bandi, telah berpulang selama 40 hari lamanya. Saya bertemu dengan Bandi itu seperti yang sudah saya bilang dulu, itu cuma sebentar ya. Tapi saya menilai anak ini anak yang baik. Jadi dengan berpulangnya ini, saya yakin dia akan menemukan kebahagiaan tertinggi. Sebetulnya kematian, perpisahan itu kalau kita itu istilahnya menyadari lawan kita bicara atau teman atau saudara kita, sebetulnya sudah ada tanda-tanda seperti yang terjadi dengan Bandi ini. Jadi saya baru sekarang ini berbicara tepat di 40 harinya bahwa saat kami bertemu di sesi setelah wawancara, jadi setelah wawancara sehari setelahnya, setelah dia jauh-jauh dari Kediri ke Bali untuk melakukan wawancara, kemudian kita itu esoknya pergi ke sebuah candi kuno di Tapak Siring, di Candi Gunung Kawi. Kemudian ada suatu sesi di mana kami berdua berbicara. Jadi dia itu sangat serius bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini, Om Erwin, kayak yang kemarin itu yang kita bahas itu, sebenarnya gimana sih rasa dari kematian? Jadi dia bertanya begitu, saya aja yang tidak maksudnya tidak tanggap, mungkin begitu. Kemudian sampai dia bertanya 2 kali. Jadi kan kemarin gini, gitu, saya lanjutkan. Kemarin ini yang kita bahas itu, tadi kita wawancara itu ada pertanyaan-pertanyaan itu yang membahas itu. Kemudian dia melanjutkan, dia
bertanya untuk kedua kali, apa ada rasanya ya Om Erin? Kan gitu dia. Jadi ya saya jawab dengan sejujurnya, ya gimana ya Mas, jadi tidak bisa dijelaskan kan gitu. Seperti yang telah saya alami setengahnya, maksudnya setengah dari kematian seperti yang sudah kita bahas di beberapa waktu lalu itu. Jadi jawabannya gimana ya, tidak bisa dikatakan juga. Tetapi sempat saya jawab ke dia itu, begini loh Mas, jadi entah rasa entah apa kan gitu. Tapi saat tubuh kita masih bagus, masih bisa digunakan dan sebagainya, mungkin dan besar kita akan kembali. Begitu saya menjawabnya. Jadi rasa-rasanya itu saya jelaskan ke dia. Itulah mungkin yang disebut dengan tanda-tanda. Jadi kita itu, saya yang sebetulnya tidak tanggap. Jadi setelah kurang dari 3 bulan kita wawancara, 2 bulan setengah kayaknya, 2 bulan setengah atau 2 bulan, dan si Bandi meninggal seperti yang kita ketahui bersama. Jadi apapun yang sudah kita tinggalkan, saya yakin si Bandi ini karena dia orang baik, pasti saya yakin dia sudah menemukan ketenangan tertinggi di kehidupan yang sekarang. Keluarga yang ditinggalkan, mari kita bersama-sama terus memantau mereka hingga sampai dewasa, terutama anak dan calon anaknya. Jadi tanda-tanda juga dari ini bisa dibuat pelajaran untuk kita semua. Kalau teman, sahabat, keluarga kita ada yang melakukan sesuatu yang pertanyaan atau pembahasan yang kadang-kadang kurang bagaimana gitu, ini mungkin kita harus mewaspadai, mungkin begitu sahabat ya. Jadi saya yakin, saya ucapkan sekali lagi, saya yakin si Bandi sudah mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, semoga semua mendapat kerahayuan dan alam semesta selalu berada dan melindungi kita. Rahayu. Mengenang masyarakat. Masyarakat itu adalah sosok yang menyenangkan, mengagumkan, dan beliaunya itu kalau mengaji atau mencari kawan itu minta petunjuk, selalu mendengarkan dengan seksama dan kemudian ngelakoni apa yang menjadi saran, apa yang menjadi perintah dilakoni, sehingga beliau cepat sukses, walaupun pada akhirnya beliau dipanggil oleh Allah. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu kita catat. Pertama, baik hati, ngelenggono, apa ya istilahnya, santun, terus kemudian mendengarkan, terus selanjutnya menjalankan, dilakoni dengan sungguh-sungguh. Ternyata masyarakat, saya benar-benar kehilangan dengan ditinggalkannya oleh masyarakat. Saya merasa kehilangan. Saya yakin bukan hanya saya, semua penggemar atau yang sudah subscribe terhadap Viper Kediri, saya yakin ditinggalkannya oleh masyarakat. Saya merasa kehilangan. Saya yakin bukan hanya saya, semua penggemar atau yang sudah subscribe terhadap Viper Kediri, saya yakin semuanya merasa kehilangan. Namun satu harapan saya kepada teman atau saudara atau akrabnya Mas Aji Maimana dan yang lain-lain untuk melanjutkan Viper Kediri, jangan sampai putus asa. Lanjut Pak Suto Alas Purwo, siap
Salam Rahayu seluruh sahabat Viper Kediri yang berbahagia. Hari ini tepat peringatan 40 harinya Mas Raka sowan kepada Sang Pencipta. Secara pribadi yang jelas saya sangat merasa kehilangan sebagai sahabat seperjuangan. Namun bagi saya kematian itu tak ubahnya seperti air yang membeku menjadi es dan menguap lagi menjadi air, membeku lagi menjadi es, dan begitu pula seterusnya. Bagi saya, Mas Raka tidak hanya sekadar mendidik dan menginspirasi, tapi lebih jauh daripada itu, beliau mampu untuk menggerakkan. Beliau belajar kepada banyak sesepuh yang tentunya pesan yang paling urgent adalah hidup itu harus berkelimpahan ilmu terlebih dahulu, baru kemudian kita berkelimpahan kemakmuran, berkelimpahan kebahagiaan, cinta, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, kehidupan Mas Raka itu adalah kehidupan yang mencintai, menghormati, dan menghargai orang-orang tua dengan segala nilai-nilai kearifan luhur kejawaan yang semuanya terdokumentasikan secara digital. Jadi jejak digital daripada Mas Raka masih bisa kita telusuri dan masih bisa kita nikmati di channel Viper Kediri, dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah investasi perjalanan di kehidupan selanjutnya bagi Mas Raka. Tentu teman-teman semuanya, secara personal Mas Raka ini adalah orang yang memang sudah terdidik dan tercerahkan oleh alam, sehingga bersama kawan-kawannya beliau tidak hanya sekedar memikirkan diri sendiri, tapi lebih daripada itu memikirkan orang lain, memikirkan banyak orang, dan itu semuanya termanifestasi dari kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh beliau, baik yang bernuansa alam maupun kemanusiaan. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian eksistensi Viper Kediri di masa yang akan datang, dari kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh beliau, baik yang bernuansa alam maupun kemanusiaan. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian eksistensi Viper Kediri di masa yang akan datang, tentu sepeninggalnya beliau ini sangat luar biasa, karena beliau tidak mewariskan air mata, akan tetapi mewariskan mata air, dan mata air itu bernama Viper Kediri, ya kan? Ini menjadi sumber tempat belajar banyak orang. Dengan bahasa lain, channel Viper Kediri ini mampu menjadi tongkat untuk membelah gelapnya samudera kehidupan, menjadi referensi banyak orang untuk belajar. Oleh sebab itu, Mas Adi Saka dan kawan-kawan, saya berharap tetap semangat, konsisten, menumbuhkan trust, kepercayaan kepada seluruh sahabat Viper Kediri, sehingga secara tidak langsung ini mampu berkontribusi positif demi tegaknya ajaran-ajaran Jawa. Jadi itu menjadi poin yang sangat penting. Terakhir sekali teman-teman, barangkali apa yang sudah dilakukan oleh almarhum ini sekarang menjelma menjadi sebuah gerakan kolosal, di mana banyak channel-channel serupa bermunculan yang semuanya melakukan transformasi knowledge dan transformasi experience dari berbagai macam narasumber di seluruh penjuru Nusantara. Dan ini merupakan sebuah kabar sangat gembira. Oleh sebab itu, ketika menjadi sebuah gerakan kolosal untuk mendokumentasikan ide-ide dan pemikiran narasumber yang terkait dengan kejawaan, maka ini menjadi sebuah
alarm bahwa kebangkitan Jawa tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat di dalam kehidupan yang baru ini bisa bahagia di dalam mengayuh telaga surga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar KFI Kediri mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian mendiang Mas Raka Maulana Subandi Hiper Kediri, dan sebagai ketua KFI Kediri, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan yang lebih. Khusus untuk channel Hiper Kediri, semoga tetap eksis dalam menggali sejarah dan bermanfaat bagi kita semua. KFI Kediri, the power of sharing. Saya kenal Mas Raka beberapa bulan yang lalu saat beliau rawuh ke rumah saya atas nama channel Viper Kediri, memberikan satu wawancara kepada saya saat itu. Kesan dan pesan saya tentang sosok Mas Raka, beliau adalah generasi muda yang punya semangat yang tinggi, mempunyai wawasan yang sangat luas, pikiran yang cerdas, dan dia menguasai materi apa yang harus diwawancarakan kepada narasumber. Dan saya merasa kehilangan ketika mendengar berita Mas Raka berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Saya merasa kaget saat itu, campur aduk, dan saya cuma bisa menitipkan doa kepada Mas Raka, semoga husnul khatimah dan bahagia di sana. Jujur, Nusantara butuh sosok seorang Raka selanjutnya. Sosok yang sangat peduli dengan budaya-budaya Nusantara, peduli dengan kearifan-kearifan lokal. Selama ini Mas Raka kesana kemari mencari narasumber-narasumber untuk menggali ajaran-ajaran kearifan lokal dan menggali budaya-budaya lokal Nusantara. Mas Raka orang yang berjasa untuk istilahnya nguri-uri kebudayaan Nusantara. Salam takdim saya buat Mas Raka. Doa saya menyertai. Semoga di sana bahagia, sempurna, bejo, mulia. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cerita, banyak pengalaman, banyak hal yang tidak akan pernah saya lupakan. Kenangan apapun itu, bersama sahabat Raka Maulana Viper Kediri. Banyak pesan, banyak kesan yang akan tetap kami ingat, tetap saya ingat, dan saya berharap kita semua tetap ingat. Jangan lupa supportnya untuk Viper Kediri kedepannya agar menjadi lebih baik dan lebih. Sudah itu aja yang bisa saya katakan, ya. Banyak sekali yang tidak bisa saya katakan. Intinya saya mengucapkan terima kasih buat siapapun yang telah support kami selama ini, support sahabat kami Raka Maulana. Terima kasih. Video ini dibuat untuk mengenang 40 hari berperginya saudara kita Raka, yang mana saya mengenal saudara Raka ini beberapa bulan yang lalu ketika beliau WA saya untuk mengajak kolaps di video YouTube.
Saya mengenal saudara ini, saudara yang mempunyai kecintaan yang luar biasa terhadap budaya, mempunyai impian dan mempunyai beban untuk mengabadikan begitu banyak filosofi-filosofi dari para sesepuh yang akhirnya kita bisa menikmati di channel Viper Kediri. Saya secara pribadi merasa begitu kehilangan atas berbagi yang sudah kita lakukan, dan kesan yang saya dapat ketika bertemu dengan beliau adalah kerendahan hati yang begitu bisa dirasakan ketika bertemu dengan beliau. Semoga keluarganya dikuatkan dan saudara kita Raka mendapatkan tempat yang terbaik sesuai dengan amal dan ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gadu pribadi dari channel Bumi Nusantara. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, di mana saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi cerita, berbagi kesan dengan almarhum Mas Raka Maulana Subandi. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan, mungkin saya hanya bisa mengisahkan kilas balik saya bertemu dengan Mas Raka saat itu. Mungkin saya hanya bisa mengatakan bahwa saya belum lama mengenal Mas Raka, tapi juga tidak bisa dibilang tidak dekat. Seolah-olah memang hubungan saya dengan Mas Raka, dengan Mas Haji tentunya dari Viper Kediri, kita itu seolah-olah baru kenal, tapi seolah-olah seperti teman lama. Yang puncaknya ya banyak diskusi di antara kita yang cukup serius, cukup asik, dan cukup dalam tentunya. Bermula kilas balik, saya bertemu dengan Mas Raka pertama kali saat Mas Raka ingin berkunjung ke Om Rifu dari channel Etnik Indonesia di Surabaya. Waktu itu akhirnya Mas Raka ke rumah saya, kita sempat ngopi bentar, jemput saya, kemudian tempat Om Rifu yang waktu itu juga buka kafe baru di Surabaya Barat. Kemudian malam itu pulang, drop saya, dan saat itu kita hanya bisa kontak-kontakan via telepon dan WhatsApp. Sampai akhirnya Mas Raka datang ke Surabaya pada acara buka bersama. Kita cerita-cerita, kita ngobrol-ngobrol, bahkan kita berdiskusi banyak lah. Tapi saat itu diskusinya banyak terkait tentang ya channel YouTube tentunya, termasuk bagaimana mengembangkan channel Viper Kediri dan berbagi narasumber. Hingga beberapa kali saya bertemu dengan Mas Raka, saya ke Kediri, yang saya masih ingat kita sempat tonton wayang Potei bareng Mas Haji juga. Terus kita lanjutkan dengan ngopi-ngopi dan hanya diskusi-diskusi tanpa konten. Puncaknya mungkin teman-teman sudah lihat di video Bumi Nusantara di episode 8 terkait penelusuran Kebuyo dan Guru Besar Nusantara, di mana tujuan kita di akhir adalah di Batu Tulis Gunung Wilis. Saat itu saya ditemani Mas Raka, Mas Haji untuk menuju lokasi. Hari terakhir penelusuran, entah kenapa malam itu saya bertahan di Kediri. Akhirnya saya nginep di hotel bertiga dengan Mas Haji dan Mas Raka. Ya kemudian besoknya kita lanjutkan, kita melakukan perjalanan ke Gunung Wilis via Nganjuk. Tepatnya kita akan menginap di Sadepo. Dan itulah dimulai perjalanan saya yang ya dibilang seru sekali, banyak diskusi di saat-saat sepi, di saat-saat tepat waktunya yang mungkin juga apa ya, teman-teman tidak mengira bahwa Mas Raka itu mempunyai pemahaman spiritual yang sudah sangat tinggi, termasuk Mas Haji juga, yang juga membuat saya kaget. Karena di sana kita banyak bertukar pikiran, kita merenung bersama, kita berdoa bersama, sampai pada akhirnya kita pulang.
Tapi kita berjanji bahwa kita akan muncak ke Wilis. Itu terjadi sekitar bulan Juni 2021. Kemudian di pertengahan bulan Juli saya masih tiktokan, whatsappan, saya ingin nekat ke Kediri, ke Wilis untuk ayo kita naik, kita muncak. Masyarakat pesan saya, jangan jalan masih ditutup PPKM. Saya bertahan sampai akhirnya saya dapat kabar dari Mas Haji bahwa masyarakat sakit. Saya ikuti perkembangan masyarakat sakit, bahkan sampai malam terakhir masyarakat dalam kondisi sudah ngedrop. Saya sempatkan untuk kirim voice note dengan harapan membantu, menyemangati, di mana voice note saya waktu itu mengatakan, ayo masyarakat cepat sembuh, masih punya utang loh sama aku, bahwa kita akan naik ke Wilis muncak ke Trukati bertiga dengan Mas Haji. Harapan saya dengan seperti itu masyarakat semangat, itu timbul semangat untuk sehat kembali. Tapi ternyata Tuhan lebih sayang dengan masyarakat dan akhirnya masyarakat dipundut. Ada sesuatu cerita yang mungkin belum saya ceritakan ke depan umum, bahwa sebetulnya saat masyarakat di puncak-puncaknya sakit, ibu saya juga sakit. Bahkan setelah masyarakat tidak ada, selisih tidak banyak ya, mungkin selisih 1-2 hari, ibu saya posisinya juga di puncak-puncaknya sakit. Agak terharu saya di sini. Sebenarnya kalau boleh saya jujur katakan bahwa support almarhum tim Viper Kediri, terutama Mas Haji juga, itu sangat luar biasa. Jika teman-teman ingin tahu bahwa tabung oksigen yang besar yang pertama kali digunakan untuk ibu saya itu adalah tabung oksigen yang digunakan almarhum masyarakat. Jadi saat saya butuh review segala macam waktu itu, tabung oksigen itu benar-benar sudah dikirim dan diberangkatkan ke rumah ibu saya di Nganjuk. Dan memang pada akhirnya ibu saya pun akhirnya berpulang selisih tidak terlalu lama dengan masyarakat. Jadi bisa saya ceritakan atau bisa saya ungkapkan bahwa kedekatan emosional saya dengan masyarakat, Mas Haji, keluarga besar Viper Kediri, bahkan dengan istri masyarakat, anak-anaknya, dengan orang tua dan mertuanya, tiba-tiba sangat dekat, bahkan sangat seperti saudara. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih buat seluruh keluarga besar Viper Kediri yang waktu itu membantu proses support ibu saya saat sakit. Bahkan Mas Haji dengan istri almarhum masyarakat dan anaknya justru yang takziah dulu ke tempat saya, karena kondisinya waktu itu memang saya setelah masyarakat meninggal, ibu saya kemudian berurutan meninggal, saya belum sempat ke masyarakat. Waktu ibu sakit saya ngurusin ibu, bahkan akhirnya saya keduluan malah justru dari pihak Viper Kediri yang takziah ke tempat saya. Nah, akhirnya setelah semuanya tahlilan beres, gantian saya yang berkunjung ke Viper Kediri, ke makam masyarakat, sekaligus mengembalikan oksigen juga, tabung oksigen, dengan harapan siapa tahu di tempat lain di Kediri atau saudara-saudara lain ada yang membutuhkan. Kesannya dengan masyarakat dan seluruh keluarga Viper Kediri termasuk Mas Haji, ya almarhum orang yang baik, insya Allah. Masyarakat adalah sosok yang anak muda yang masih mau mengori-ngori budaya Nusantara, bahkan
luar biasa untuk hal menjalin silaturahmi dengan berbagai narasumber. Kalau teman-teman lihat di video Fiber Kediri, banyak sekali narasumber yang hadir yang menjadikan silaturahmi antara masyarakat dengan narasumber itu begitu dekat, bahkan seperti saudara. Kalau jujur saya akuin, saya justru jauh dibanding masyarakat yang bisa menjalin silaturahmi yang begitu luar biasa. Mungkin buat teman-teman yang ingin tahu atau bagaimana saat kita terakhir muncak di Sadepok, nanti bisa melihat di video yang insya Allah ditayangkan juga di Fiber Kediri, dan jika memungkinkan juga akan ditayangkan di Nusantara saat-saat terakhir kita jalan bersama naik ke Sadepok. Semuanya tentu akan saya tutup dengan harapan saya ke seluruh keluarga besar Fiber Kediri. Semoga semangat almarhum masyarakat tetap selalu berkobar dan membuat seluruh keluarga Fiber Kediri bisa meneruskan sehingga channel Fiber Kediri tetap berlanjut, tetap bisa berbagi tentang kearifan peninggalan Nusantara dan tetap bisa menjalin silaturahmi ke seluruh saudara Nusantara. Jika diizinkan, jika memang diperlukan, saya pribadi juga siap support. Bumi Nusantara juga sebagai saudara dari Fiber Kediri juga siap support. Allah Mubarak, kula Wakil Ketua Les Bumi PWNU Jawa Timur. Mas Raka bagi saya adalah sosok kawan, sosok pemuda yang sangat ingin sekali mengungkap tentang sejarah. Bahwa berkali-kali saya sampaikan bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa itu ada 3 cara. Pertama adalah dengan cara mengkaburkan sejarahnya. Yang kedua, setelah mengkaburkan kemudian menghapuskan sejarahnya. Yang ketiga adalah memutus leluhurnya. Langkah-langkah masyarakat di Fiber Kediri ini merupakan langkah yang sangat luar biasa. Karena jejak digital yang dilakukan oleh masyarakat ini setidaknya akan menjadi sebuah pencerahan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kebudayaan merupakan bagian penting dalam sebuah konsep bernegara. Kebudayaan pula adalah penyokong, penopang daripada keberlangsungan sebuah bangsa. Apa yang dilakukan Mas Raka, jejak digitalnya tidak akan terhapus. Jejak digital baik itu melalui YouTube, melalui akun Instagram, dan yang lain-lainnya, di media sosial yang lainnya. Ini akan menjadi sebuah pencerahan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan masyarakat ini menjadi amal soleh masyarakat yang menemani masyarakat di alam kelanggengan. Saya kaget, jujur sangat kaget banget, karena masyarakat adalah orang yang terakhir saya ajak waktu 40 hari sejak di hari pertama Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Kiai Ngabei Agus Sunyoto Sedo itu masyarakat sudah saya ajak hingga 40 harinya yang kebetulan pada waktu menghadirkan Gus Muafik. Ada cerita yang sangat tidak akan saya lupakan dalam hidup saya, yakni ketika itu ada inisiasi karena satu tim dengan saya untuk mensiarkan acara 40 hari dengan yang sangat luar biasa.
Karena masa pandemi kita harus mengadakan secara virtual. Mas Rakalah yang ambil bagian bersama Mas Adi Saka. Juga ada Mas Pascal, ada apa itu? Namun lagi-lagi bahwa ini adalah takdir Allah. Walikulli ummatin ajal. Jika sudah menjadi ketetapannya Allah, maka hal ini tidak harus dilalui. Pandemi telah banyak memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa segala sesuatu di muka bumi ini adalah dalam genggaman kekuasaannya Gusti Allah. Apa yang ditakdirkan terhadap masyarakat adalah sesuatu hal yang memang sudah ditakdirkan Allah. Saya mendoakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, istrinya, anaknya, dan semuanya mugi-mugi dipun toto kalian Gusti Allah. Mugi-mugi dipun reksa kalian Gusti Allah. Dipun gampilaken sedayonipun. Dipun gampilaken sedayonipun. Dipun gampilaken sedayonipun. Mengatakan Mas Adi Saka, saya berharap bahwa rantai jangan sampai terputus. Rantai ini jangan sampai terputus, Mbak Desi terutama, kemudian Mas Haji. Saya mohon apa yang sudah dirintis sama beliau Mas Raka, hendaknya terus dinyalakan, hendaknya terus dijalankan, hendaknya terus disambung, sehingga apa yang pernah dirintis oleh beliau tetap, sekalipun beliau sudah menghadap Allah, sekalipun beliau sudah menghadap Sang Ilahi Rabbi, tapi amal-amal beliau tetap beliau bisa rasakan. Makanya saya berharap kepada Mbak Desi, panjenengan tetap tabah, tetap sabar di dalam menghadapi semua ujian dari ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita adalah milik Allah, sewaktu-waktu juga dipanggil oleh Allah. Sekali lagi, budayawan, saya boleh mengatakan adalah budayawan Kediri, saat ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyusul sang senarnya adalah Bapak Agus Sunoto. Budaya di tanah Jawa ini sangat luar biasa. Budaya di Indonesia, terutama di Jawa ini sangat luar biasa. Ketika budaya-budaya ini sudah mulai dihilangkan oleh generasi, ini akan terjadi satu petaka yang besar. Saya mendengar dari apa yang beliau sampaikan bahwa untuk menghancurkan Indonesia itu salah satunya juga lewat budaya, mengkaburkan budaya, menghilangkan budaya. Negara yang bermartabat adalah negara yang punya budaya. Nah, ketika kita berbicara budaya ini otomatis memerlukan pakar-pakar, ahli-ahli budaya yang mampu membongkar sejarah tentang kebudayaan itu sendiri. Kembali bahwa salah satu aset terbaik Kediri masyarakat sekarang sudah tidak ada. Harapan saya adalah akan muncul generasi-generasi masyarakat berikutnya yang akan terus membawa atau mengibarkan bendera kebudayaan, terutama yang ada di wilayah Kediri dan umumnya adalah di Indonesia. Saya yakin bahwa warisan-warisan beliau terhadap semua karyawan, Mbak Desi sebagai istri tercinta, saya yakin banyak warisan-warisan yang perlu kita pertahankan. Kalau toh pun kita memiliki satu kinerja yang bagus, mungkin warisan-warisan itu bisa diperbaiki lagi. Apa yang kurang di dalam masyarakat, mudah-mudahan generasi penerus ini mampu menutupi tentang kekurangan dari masyarakat itu sendiri. Sekali lagi saya Gus Gendeng selaku pengasuh jamaah Kala Pinggiran yang setiap malam Jumat Kliwon bersama beliau, bersama Mbak Tonto, Bu Sandi, terus terang merasa prihatin yang sangat mendalam, turut berduka cita mendalam atas kepergian beliau. Mudah-mudahan doa demi doa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya, sesepuh-sesepuh saya betul-betul diterima oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini saya rasa
apa yang bisa saya sampaikan Mas Haji. Sekali lagi saya berharap Mas Haji mungkin dalam hal ini tahu persis tentang sepak terjang dari masyarakat bersama Mbak Desi, mudah-mudahan terus mengibarkan bendera beliau. Jangan sampai hilangnya masyarakat, hilang sejarah Kediri, hilangnya masyarakat, hilangnya cerita soal beliau. Jangan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula salut kalih Mas Raka Kranten napa dengan seusia mudanya niku mampu untuk napa niku mengangkat kebudayaan, sejarah dan ilmu-ilmu tua. Nah, napa malih di generasi milenial niki sampun kathah ingkang supe babakan iki. Nah, Kranten wontene channel Viper Kediri ingkang dipun motori kalian Mas Raka Maulana Subandi menika perlahan-lahan kebudayaan, sejarah dan ilmu-ilmu tua sudah mulai terangkat dan muncul, dan banyak yang bisa menikmati dan mendalami. Nah, niki kula nyuwun mugia tim Viper Kediri khususipun Mbak Desi, Mas Aji Saka lan tim-tim lain Viper Kediri niki tetep dilajengaken Kranten eman sanget menawi niki putus tengah dalan. Jadi bisa Viper Kediri niki tetap mengudara dan tetap mengangkat napa niku budaya-budaya, sejarah-sejarah dan ilmu-ilmu yang harus diketahui oleh umat, ngoten. Nggih. Nah, iki nuwun sewu, monggo sareng-sareng nyengkuyung cara niku tim Viper Kediri niki supados saged melestarikan budaya. Karena apa? Dengan kebudayaan bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah. Karena apa? Budaya tidak mengenal perbedaan. Karena budaya itu satu. Kalau agama kan banyak kan, namanya budaya tetap satu. Jadi yang bisa merukunkan agama-agama atau perbedaan-perbedaan itu melalui kebudayaan. Nah, jadi sih kula sangat mendukung. Insya Allah kula nggih siap menawi dipun napa niku disuwuni tulung kon nyapa, ibaratnya niku ngoten. Nggih, kados napa Mas Raka niki kados dulur lanang kula. Ngoten. Dadi monggo lah sareng-sareng dipun lestarikan napa ingkang dados hajat perjuangane Mas Raka niki diterusaken. Nggih, niki kula nggih selaku Sandi Rois bolo pleke Mas Raka. Niki nggih kula sebagai pengasuh Padepokan wiwitaning gumelar wong dalan. Nggih kula ikut berbelasungkawa. Nggih mugia Mas Raka Maulana Subandi dikersakaken husnul khotimah lan saged dumugi kasuwargan jatipun. Nggih. Nah, cekap semanten saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge muri sejarah budaya kula salut dengan Kasih Raka Maulana. Mugi-mugi kru Viper Kediri tetap semangat kangge istahipun nerusaken perjuanganipun Adik Raka Maulana Subandi. Kula terakhir pinanggih kalih Adik Raka dalah Adik Desi nalika niswan dhateng mrika niki ngembang amanah ngemutaken nggih. Mugi-mugi Adik Desi pinaringan ketabahan anggenipun nampi ujian ingkang kados mekaten menika, mugi dados penyemangat. Ngaten nggih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! 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 Thank you.